Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Fatma. Di sini saya akan menerangkan tentang tema 3 untuk kelas 6, yaitu tokoh dan penemuan. Di sini ada kompetensi inti kelas 6 ya. Kita udah tahu dari tema 1, tema 2 dan tema 3 itu sama ya untuk kompetensi inti kelas 6-nya. Kemudian di sini ada subtema. Yang pertama penemuan yang mengubah dunia, penemuan dan manfaatnya, kemudian menjadi penemu. Nah, di sini juga subtema 1, 2, 3 itu 6 kali pertemuan ya waktu dalam subtemanya. Di sini penemuan yang mengubah dunia itu ada kunci latte, kemudian sebagainya. Bisa baca ya, mungkin teliti bacanya bisa dilihat. Lanjut di sini penemuan dan manfaat. Di sini ada hak dan kewajiban. Di sini ada pengertian hak, ada pengertian kewajiban. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Begitu pula dengan kewajibannya ya. Sama. Lanjut di sini ada pasal 28. Ini 28 ada ayat 21. Isinya itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan lain-lain. Di sini ada pasal 28 ayat 1 di sini itu ada 2 poin ya. Di sini ada setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian di sini ada kosakata baku nih dan ada kosakata non baku. Kalau kosakata baku itu acara-acara yang formal dipergunakan kepada acara-acara yang formal. Kalau non baku itu dipergunakan setiap kita berhubungan dengan teman, sahabat, keluarga gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita teliti ya. Di sini ada video gitu ya yang bisa kita lihat ya. Nah, bisa perhatikan ini videonya. Dalam hal kelistrikan, memang banyak tokoh yang telah Penemu ya, berpartisipasi. ini sejarah penemu listrik. Sebut saja De Coulomb, Alessandro Volta, Hansi Waarsdijk, dan Kita André simak Marie ini Ampère. video. Mereka ini dianggap jago-jago terbaik di bidang listrik. Namun, dari semua itu, orang tak boleh melupakan satu nama yang sangat berjasa dan dikenal sebagai perintis dalam meneliti tentang listrik dan magnet. Dialah Michael Faraday, seorang ilmuwan asal Inggris. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sejarah penemu kelistrikan, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk mendapatkan update video terbaru dari calon penemu. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington Woods, Inggris. Orang tuanya tergolong keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang tukang besi yang harus memberi makan anak-anaknya. Tak heran jika ayahnya tak mampu membiayai sekolah anak-anaknya, tak terkecuali dengan Faraday. Untuk membantu ekonomi keluarga, pada usia 14 tahun Faraday bekerja sebagai penjilid buku sekaligus penjual buku. Di sela-sela pekerjaannya, ia manfaatkan untuk membaca berbagai jenis buku, terutama ilmu pengetahuan alam, fisika, dan kimia. Ketika umurnya menginjak 20 tahun, dia mengikuti ceramah-ceramah yang diberikan oleh ilmuwan Inggris kenamaan. Salah satunya adalah Sir Humphrey Davy, seorang ahli kimia yang juga kepala laboratorium Royal Institution. Selama mengikuti ceramah, Faraday membuat catatan dengan teliti dan menyalinnya kembali dengan rapi apa yang didengarnya. Kemudian, berkas catatan itu ia kirimkan kepada Humphrey Davy disertai lamaran kerja. Ternyata sang dosen tertarik dan mengangkat Faraday sebagai asistennya di laboratorium universitas terkenal di London. Saat itu dia berusia 21 tahun. Di bawah bimbingan Davy, Faraday menunjukkan kemajuan pesat. Awalnya, ia hanya bekerja sebagai seorang pencuci botol. Tetapi, berkat kegigihannya dalam belajar, hanya dalam waktu relatif singkat, ia dapat membuat penemuan-penemuan baru atas hasil kreasinya sendiri, yaitu menemukan 2 senyawa klorokarbon dan berhasil mencairkan gas klorin dan beberapa gas lainnya. Berkat kepandainya pula, Faraday dapat berhubungan dengan para ahli ternama, seperti André Marie Ampère. Di samping itu, ia juga mendapat kesempatan berkeliling Eropa bersama Davy. Pada kesempatan itu, Faraday mulai membangun pengetahuannya yang praktis dan teoritis. Davy memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Faraday dan telah mengantarkan Faraday pada penemuan-penemuannya. Penemuan Faraday pertama yang penting di bidang listrik terjadi tahun 1821. Bergabung sebelumnya dan kompas biasa dapat berinsur jika arus listrik dialirkan dalam alat yang tidak berjauhan. Temuan ini Faraday berkesimpulan jika magnet dikatakan yang bergerak justru kawannya. Bekerja atas dasar dugaan ini, dia
Ia berhasil membuat suatu skema yang jelas di mana kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat. Sesungguhnya, dalam hal ini Faraday sudah menemukan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat sesuatu yang bergerak. Betapapun primitifnya, penemuan Faraday ini merupakan nenek moyang dari semua motor listrik yang digunakan dunia sekarang ini. Sejak penemuannya yang pertama pada tahun 1821, Michael Faraday, si ilmuwan autodidak ini namanya mulai terkenal. Hasil penemuannya dianggap sebagai pembuka jalan dalam bidang kelistrikan. Dalam percobaan-percobaan yang dilakukannya pada tahun 1831, ia menemukan bahwa bila magnet dilalui sepotong kawat, arus akan mengalir di kawat, sedangkan magnet bergerak. Keadaan ini disebut pengaruh elektromagnetik, dan penemuan ini disebut hukum Faraday. Penemuan ini dianggap sebagai penemuan monumental. Mengapa? Pertama, hukum Faraday memiliki arti penting dalam hubungan dengan pengertian teoretis kita tentang elektromagnetik. Kedua, elektromagnetik dapat dipergunakan sebagai penggerak secara terus-menerus arus aliran listrik seperti yang digunakan oleh Faraday dalam pembuatan dinamo listrik pertama. Dengan berbagai temuannya, tak berlebihan jika Faraday termasuk salah satu tokoh yang telah memberi sumbangan terbesar pada umat manusia. Ia seorang yang sederhana, seorang penemu yang mulai belajar secara otodidak. Kesederhanaannya ia tunjukkan ketika dia menolak diberi gelar kebangsawanan dan juga menolak jadi ketua British Royal Society. Karena masalah kesehatan, Michael Faraday berhenti meneliti. Tetapi, ia meneruskan pekerjaannya sebagai dosen sampai 1861. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1867 dan dimakamkan di dekat kota London, Inggris. Nah, kita lanjut. Di sini ada tugas dalam temanya yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita silakan ya untuk membaca biar kita jelas dan menguasai apa yang diberikan dengan ayo belajar. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Semangat belajar, jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.